Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat adalah masih dalam seri bagaimana melawan iblis, bagaimana mengalahkan iblis dengan cara tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dalam beberapa video ini saudara kita terus akan belajar bagaimana memerangi iblis untuk kita berkemenangan. Iblis dikalahkan karena Allah bersama dengan kita. Tetapi saudara, yang sering kali menjadi masalah dalam peperangan umat-umat Tuhan terhadap iblis adalah karena umat-umat Tuhan memberi kesempatan kepada iblis sehingga iblis leluasa bekerja. Iblis tidak bisa dikalahkan bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil daripada kuasa iblis, karena firman Allah telah menegaskan bahwa kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun, lebih besar dari kuasa iblis. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan masih memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja, untuk merusak, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, kalau kita mau iblis dikalahkan, dan dia tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis supaya dia tidak punya celah, tidak punya pintu, tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam kehidupan kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya iblis tidak punya kesempatan dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Karena mungkin kalau selama ini saudara bingung, saudara stres, dan saudara heran kenapa iblis selalu mengganggu, merusak kehidupan saudara. Mungkin masalahnya adalah karena saudara masih memberi kesempatan kepada iblis bekerja dalam hidup saudara. Dan mungkin hari ini saudara bertanya, bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Saya telah memberi kesempatan kepada iblis. Di mananya saya telah memberi kesempatan? Nah, di sanalah saya rindu kita belajar, saudara. Tindakan-tindakan apa yang merupakan bagian dari memberi kesempatan kepada iblis? Atau kita akan belajar bagaimana supaya iblis tidak punya kesempatan untuk merusak kehidupan kita. Dan adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita akan renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Efesus pasal 4 mulai ayat 17 sampai ayat 32. Saya akan kembali membacakan teks firman Tuhan ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui
pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, karena saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah di mana Paulus mengajar jemaat Efesus melalui suratnya ini. Dan inti dari pengajaran Paulus ini adalah ada di ayat 27, di mana di sana ditegaskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, saudara, di video-video sebelumnya telah ditegaskan bahwa iblis adalah musuh kita. Firman Allah menegaskan bahwa berjaga-jagalah, karena lawan kita, iblis, akan terus bekerja. Bahkan dia tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, waktunya makin sempit. Itu sebabnya dia akan terus bekerja untuk menyesatkan, untuk membelenggu, untuk mengikat, membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus lawan iblis. Kita harus berperang melawan iblis, dan kita harus menang melawan iblis. Dan melalui beberapa seri video yang kita akan belajar terus tentang bagaimana menang melawan iblis, saudara, saya sangat berharap setiap pendengar renungan malam ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, yang mengalahkan kuasa kegelapan, yang mengalahkan setan, yang memerangi setan, yang hidupnya bebas dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dan di dalam seri video ini, saudara,
kita akan belajar lagi bagaimana mengalahkan iblis, di mana intinya ditegaskan di sini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi bagaimana supaya kita berkemenangan, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan setan, mengalahkan iblis, yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang menjadi masalahnya adalah bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil dari kuasa iblis sehingga kita seringkali dikalahkan, sehingga kita seringkali akhirnya mengalami pengaruh kuasa kegelapan, menderita, tersiksa oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa setan. Setan menimbulkan masalah, setan menimbulkan persoalan, setan menimbulkan kehancuran di tengah keluarga kita, setan menimbulkan kesusahan, penderitaan dalam hidup kita. Dia bisa bekerja dan mengerjakan penderitaan itu karena dia diberi kesempatan. Karena sebenarnya kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa setan. Jadi seharusnya setan yang takut melihat kita. Setan yang harusnya lari dari kita, karena firman Allah berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Kenapa dia bisa lari? Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Kuasa apapun yang dia miliki, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar. Tapi kalau demikian, kenapa seringkali ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang merasa bahwa hidupnya diganggu kuasa kegelapan, dia menderita karena kuasa kegelapan, dia tidak tenang karena kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin dikarenakan dia memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidupnya. Saudara, kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya, mitos-mitos dan sebagainya, itu sudah menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk mengganggu, untuk mempengaruhi, untuk mengacaukan. Ketika ada seseorang yang hidup dalam dosa, itu sudah menjadi kesempatan kepada iblis untuk bekerja di sana dalam hidup orang tersebut. Nah, di dalam video ini kita akan belajar terus prinsip-prinsip apa lagi kita harus belajar supaya kita berkemenangan melawan iblis. Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang bagaimana yang memberi kesempatan kepada iblis, atau dengan cara apa kita menutup kesempatan kepada iblis? Nah, saudara, kita melihat di ayat 17 sampai ayat 26. Ini berbicara tentang bagaimana meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu terlihat dari ayat 22 sampai ayat 23, di mana di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi bagaimana caranya kita menutup kesempatan kepada iblis? Yaitu dengan cara menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi sebenarnya iblis itu tidak perlu ditengking-tengking sebenarnya. Karena kalau kita tengking dengan suara keras, sekeras apapun, kita tengking rame-rame sekalipun, kalau kita tetap mengenakan manusia lama, kalau kita tetap hidup dalam manusia lama, maka sebenarnya kita mengundang iblis. Satu sisi kita tengking-tengking dia dengan suara kita, dengan bentakan-bentakan kita, tetapi di sisi lain kita beri kesempatan kepada dia dan welcome terhadap dia. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kita menutup kesempatan itu, di mana firman Allah berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya? Tanggalkan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia berdosa, hidup dalam keberdosaan, sifat dosa, karakter dosa. Di ayat 17 di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Salah satu kehidupan manusia lama itu adalah pikiran yang seperti orang yang tidak mengenal Allah.
pikiran-pikiran yang tidak benar, cara berpikir yang tidak benar. Jadi manusia lama itu salah satu bagiannya adalah cara berpikir. Ketika cara berpikir kita masih tidak benar, bukan cara berpikir berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu sebenarnya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Karena pikiran-pikiran itulah yang akan membuahi tindakan. Kalau yang kita pikirkan adalah dosa, dan dosa, maka itu akan melahirkan tindakan dosa. Saudara, kalau ada misalnya contoh, kalau ada orang yang berkata, adakah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang berkata bahwa contohnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya, kemudian dia berkata saya dijebak dan sebagainya. Jangan percaya, saudara, jangan percaya. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, yang memelihara pikiran-pikirannya benar, gak gampang digoda bagaimanapun, tidak gampang. Ingat Yusuf? Tidak gampang dijatuhkan dalam dosa, tidak gampang jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya. Jadi bagaimana sehingga banyak misalnya pendeta, hamba Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Yakinlah bahwa memang selama ini dia sudah memelihara pikiran-pikiran yang tidak benar. Sehingga ketika dia pelihara pikiran-pikiran yang tidak benar, ketika ada godaan langsung jadi. Karena pikiran-pikiran yang tidak benar tadi melahirkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, itu sebabnya, saudara, yang pertama bagaimana kita keluar dari manusia lama kita, baharui pikiran sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita bisa dibaharui? Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan channel ini dibuat untuk saudara. Renungan malam. Jadi malam setelah sepanjang hari saudara melakukan kegiatan saudara, sebelum saudara beristirahat, saudara isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudara cuci otak saudara yang selama ini tidak benar dengan firman Tuhan. Lalu kemudian pagi-pagi saya juga buat renungan penyejuk jiwa sebagai renungan di pagi hari sebelum saudara bekerja. Jadi sebelum saudara bekerja, dengarkan lagi dulu firman Tuhan, isi otak saudara dengan firman Tuhan. Maka kalau otak saudara diisi dengan firman Tuhan, dan akhirnya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu menguasai dan memenuhi pikiran saudara, yakinlah tindakan-tindakan saudara juga akan menjadi tindakan-tindakan yang berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jadi sebenarnya metode cuci otak itu baik, saudara. Kalau otak kita dicuci, kalau prinsip-prinsip kehidupan lama, cara berpikir lama itu dicuci dengan firman Tuhan, dan akhirnya otak kita diisi dan dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 18, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama apa? Manusia yang tidak mempedulikan Tuhan. Manusia yang jauh dari Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang harus diubah, saudara. Itu yang harus dibaharui. Artinya apa? Untuk hidup dalam manusia baru dan meninggalkan manusia lama, supaya tidak ada kesempatan bagi iblis, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah manusia baru. Manusia lama, manusia yang tidak peduli Tuhan, dan sehingga banyak sekali kesempatan bagi iblis. Di video sebelumnya, saudara, saya sudah menegaskan bahwa bagaimana supaya iblis lari, mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Karena ketika saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara. Yang iblis takuti hanya Tuhan. Sekali lagi, yang iblis takuti hanyalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan dekat dengan kita, karena ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Dia pun akan mendekatkan diri dengan kita. Dan ketika kita intim dan dekat dengan Tuhan, iblis lari, saudara. Otomatis tidak perlu ditengking-tengking, iblis lari. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita.
Tapi bagaimana Tuhan hadir menguasai hidup kita kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya KTP Kristen, saudara, tapi kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengar, saudara, tanpa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara adalah mangsa bagi setan. Saudara adalah target yang empuk bagi setan. Kalau saudara tidak memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Jadi tanggalkan manusia lama, manusia yang tidak peduli persekutuan dengan Tuhan. Kenakan manusia baru, yaitu manusia yang rindu, yang haus bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian juga saudara, manusia baru itu dikatakan di ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu juga berbicara tentang hidup kudus. Dikatakan di sini supaya kamu hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Karena ketika kita kudus, Allah lah yang hadir. Karena Allah itu kudus, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Tapi ketika kita hidup dalam dosa, maka itu menjadi tempat yang nyaman bagi setan. Setanlah yang hadir. Sedangkan kalau kita hidup dalam dosa, Allah itu akan menjauh. Karena dia tidak bisa hidup, karena dia tidak bisa ada dalam tempat yang tidak kudus. Jadi, bagaimana kita hidup dalam hidup yang baru? Hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan? Ayat 25 di sana ditegaskan. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah seorang kepada yang lain dengan perkataan yang benar. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Lalu kemudian ayat 28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saudara, supaya kita hidup kudus, maka kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Buang perkataan dosa, perkataan dusta. Dan bukan hanya perkataan-perkataan, dikatakan juga supaya kita mengubah perbuatan-perbuatan kita. Kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi, kata firman Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ubah itu. Kalau ada tindakan-tindakan yang benar, tinggalkan itu. Dan hiduplah dalam tindakan dan perbuatan yang baru, hiduplah dalam perkataan-perkataan yang baru. Begitulah caranya kita hidup dalam kehidupan yang baru, saudara. Begitulah caranya kita menanggalkan manusia lama kita dengan menjaga pikiran-pikiran kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perkataan kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perbuatan-perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, dan dengan menjaga persekutuan kita dekat dan intim selalu dengan Tuhan. Begitulah cara kita untuk menghambat dan menghalangi kesempatan, menutup kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita hidup benar, hidup kudus, berbuat benar, bertindak benar, berpikir benar, tidak ada kesempatan bagi iblis. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak ada kesempatan bagi iblis, malah dia akan lari dari kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, hal kedua caranya kita menutup kesempatan kepada iblis ada di ayat 30, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Roh Kudus ada dalam hati saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saya mau menegaskan terlebih dahulu, saya mau tanya kepada saudara terlebih dahulu adalah, apakah saudara sudah selamat? Atau lebih jauh lagi, apakah kalau hari ini, mohon maaf kalau misalnya saya berkata, kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan, kalau hari ini saudara menghembuskan nafas saudara yang terakhir, apakah saudara pasti masuk surga? Atau apakah nama saudara hari ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Pastikan saudara, saya selalu mendidik jemaat-jemaat yang saya pimpin supaya memiliki kepastian keselamatan.
Karena kalau mereka meraih apapun, mereka mencapai apapun, mereka mendapatkan apapun, mereka sesukses apapun, seberhasil apapun, kalau mereka tidak memiliki kepastian keselamatan, maka tidak ada gunanya semuanya itu. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan. Hanya Yesus jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dan bagaimana supaya kita memiliki kepastian keselamatan, sorga menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, untuk menguduskan, menyucikan kita. Dan kita percaya bahwa dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita yang telah rela berkorban mati menggantikan kita. Pastikan saat ini saudara benar-benar sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dikatakan ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Roh Kudus telah memeteraikan. Sudah tahu memeteraikan? Meterai itu adalah pengesah. Dengan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi sah anaknya Tuhan. Kita menjadi sah orang yang sudah diselamatkan. Kita menjadi sah orang yang sudah ditebus. Kita menjadi sah sebagai anak-anak Tuhan. Dan meterai itulah yang mensahkan kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Roh Kudus dalam diri kita, itulah meterai yang telah mengesahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan di sini, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, menjadi materai pengesah kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau dia tinggal dalam hidup kita, jangan dukakan dia, supaya dia tinggal dalam hidup kita, supaya dia berkuasa dalam hidup kita. Karena kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kuasa Roh Allah dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Itu sebabnya kalau Roh Allah ada dalam diri kita, iblis akan lari, iblis akan meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, iblis sebenarnya tidak perlu diusir, saudara. Dia akan lari tanpa diusir kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau kuasa Roh Allah memenuhi kehidupan kita, iblis akan lari. Nah, yang menjadi masalahnya adalah seringkali umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah, malah dia hidup mendukakan Roh Allah. Kalau Roh Allah dalam diri kita didukakan, maka kita sedang menghambat dia bekerja, menghambat dia berkarya dengan leluasa dalam hidup kita. Itu sebabnya kuasanya seringkali tidak nyata dalam hidup kita. Bukan karena dia tidak berkuasa. Kita yang menghambat dia berkuasa dalam hidup kita karena kita mendukakan dia. Mungkin sudah bertanya, bagaimana saya mendukakan Roh Kudus? Kalau kita lihat semuanya mulai ayat 17 sampai ayat 32 ini, saudara, itu berbicara tentang dosa. Tinggalkan dosa, hiduplah berubah. Artinya yang mendukakan Roh Kudus itu adalah kehidupan dalam dosa. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau seorang anak Tuhan, seorang orang Kristen, dia hidup dalam dosa, dia sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau dia mendukakan Roh Kudus, dia sedang menghambat, menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Itu sebabnya tidak heran kalau kehidupannya kemudian berantakan karena peran Roh Kudus menjadi kecil, tapi peran iblis menjadi besar. Itu sebabnya, saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, hiduplah dalam kebenaran, jauhkan hidup dalam dosa, supaya ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup saudara. Saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup saudara. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup kita, maka kuasa iblis akan jauh dari kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya, saudara,
Begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidupnya. Malah ada begitu banyak juga pribadi-pribadi atau oknum-oknum dalam organisasi gereja tertentu yang malah alergi berbicara tentang Roh Kudus. Malah itu dijadikan bahan ejekan. Menyedihkan sekali. Kenapa? Karena itulah yang ditaruh Tuhan untuk menolong dia. Tapi itulah yang menjadi bahan ejekan. Itulah yang menjadi bahan guyonan dia buat. Adakah seperti itu, pendeta? Begitu banyak yang aku dengar. Saudara, pada saat saya memulai perintisan di desa yang hari ini saya mengembalakan, saudara, salah satu julukan yang dibilang kepada saya adalah pendeta sesat. Kenapa? Karena mengajarkan haleluya, mengajarkan Roh Kudus, mengajarkan bagaimana berbahasa roh dengan benar, mengajarkan apa fungsi karunia-karunia roh dan sebagainya. Jadi itu malah dianggap sesat. Bayangkan saudara, bagaimana mereka melawan iblis kalau roh Allah yang ada dalam diri mereka, mereka dukakan. Untung kalau sudah ada dalam diri mereka. Jangan-jangan mereka punya predikat sebagai orang Kristen, tapi mereka belum pernah memiliki kepastian keselamatan dalam hidup mereka. Kalau mereka sudah memiliki kepastian keselamatan, berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri mereka. Tapi Roh Kudus pun sudah ada dalam diri mereka. Kalau mereka menghalangi kuasanya nyata dalam hidup mereka, mereka tidak akan mengalami kekuatan kuasanya. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan, yaitu percayalah bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Bagaimana supaya kita berkemenangan terhadap setan, terhadap kuasa setan? Kuasa Roh Kudus dalam diri saudara itu lebih berkuasa dari segala kuasa setan. Jadi bebaskanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalahkan segala kuasa setan. Jangan dukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan pikiran-pikiran saudara yang tidak benar. Karena kalau saudara mendukakan Roh Kudus dengan semuanya itu, maka saudara sedang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus terhalang bekerja dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mengalami perkara besar, kuasa Allah yang besar nyata dalam hidup saudara, dan setan dikalahkan. Jadi yang kedua saudara, bagaimana kita menutup peran iblis, menutup pintu kesempatan bagi iblis? Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Hiduplah dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup saudara dikuasai Roh Kudus, yakinlah bahwa iblis tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghancurkan hidup saudara, karena kuasa ilahi itu melingkupi kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus Allah itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita supaya jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis? Bagaimana kita menutup pintu kesempatan kepada iblis? Itu ada di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketiga yang ditegaskan di sini saudara, supaya umat-umat Tuhan jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, jangan hidup dalam kepahitan. Segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, buang itu, kata firman Tuhan. Karena ketika kita marah, itu jadi pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita, masuk untuk mempengaruhi, mengganggu hidup kita, merusak hidup kita. Ketika kita akar pahit, dendam, benci, itu semua menjadi pintu kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya bebaskanlah pengampunan supaya saudara jangan makin menderita, iblis makin merusak hidup saudara. Saudara, seringkali kalau saya mengajarkan tentang hidup dalam pengampunan, hidup mengampuni orang yang menyakiti kita, seringkali ada protes saudara.
Dan dalam protes tersebut mereka berkata, wah enak kali dia kalau aku ampuni dia. Kenapa? Karena dia berkata dia sudah sangat menyakiti hatiku, dan kalau aku ampuni dia enak kali hidupnya. Dengar saudara, kalau saudara mengampuni, saudara yang enak. Karena ketika saudara mengampuni, maka Roh Kudus makin leluasa bekerja dalam hidup saudara, kuasanya makin nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara makin akar pahit, maka kuasa Tuhan akan semakin terhalang bekerja dalam hidup saudara. Ketika saudara makin benci, makin dendam, maka peran Tuhan akan semakin kecil dalam hidup saudara. Itu sebabnya bebaskan pengampunan. Kalau saudara hidup dalam akar pahit, dalam kemarahan, yang menderita saudara sendiri, yang sakit saudara sendiri, yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara sendiri, yang membuat akhirnya penderitaan-penderitaan terjadi dalam hidup saudara, saudara sendiri. Satu kali ada sebagai gambaran saudara, satu kali ada seekor ular menjalar ke ladang penduduk, ladang masyarakat, dan di ladang tersebut ada pondok di sana, dan kemudian ada berbagai peralatan terletak di pondok tersebut. Dan petani ini sering juga mengerjakan bahan kerajinan, sehingga dia punya gergaji dan alat-alat pertukangan di pondok itu. Nah, ketika ular ini masuk, kebetulan ular ini melewati gergaji, dan ketika ular ini melewati gergaji, akhirnya gergaji ini, mata gergaji yang tajam ini masuk ke dalam tubuh ular ini. Dan ketika gergaji itu melukai ular ini, saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Saudara bisa bayangkan kalau ular melilit gergaji yang matanya tajam itu, apa yang terjadi? Akhirnya makin banyak luka. Di setiap lilitan kena mata gergaji, dan luka semua di setiap lilitan. Makin dia merasa sakit, ular makin marah, dan ketika dia makin marah, dia makin cengkram itu gergaji, dan makin dia cengkram, makin masuk mata gergaji ke dalam tubuhnya, dan makin masuk itu makin marah lagi, dia makin cengkram, makin marah, makin cengkram, dan akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya hampir putus. Bayangkan saudara, itulah yang terjadi ketika kita memelihara kemarahan. Yang terjadi, makin kita marah, makin kita dendam, maka hidup kita makin hancur, bukannya makin baik. Paling kalau saudara hidup dalam kemarahan, dendam, bahkan kalau saudara bisa menyakiti orang yang menyakiti saudara, paling saudara merasa puas. Tetapi kepuasan saudara itu hanya akan sebentar, karena iblis makin leluasa bekerja dalam hidup saudara dan akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya kalau saudara mau berkemenangan kepada melawan iblis, saudara harus hidup dalam pengampunan. Paling bebas iblis bekerja adalah dalam dendam, dalam akar pahit, dalam kebencian. Kenapa begitu banyak korban dari dendam? Karena di situ setan paling bebas bekerja. Makin orang akar pahit, makin benci, di situ setan makin leluasa untuk bekerja. Itu sebabnya buanglah dendam, buanglah akar pahit. Kalau ada selama ini saudara punya musuh, saudara punya dendam terhadap seseorang, ampunilah dia. Bila memungkinkan, datangilah dia, dan kemudian adakan rekonsiliasi, adakan perdamaian dengan dia. Kalau tidak, saudara sendiri yang akan dirugikan. Lepaskan pengampunan, siapapun itu. Mungkin saudara merasa terlalu sakit. Saya pernah disakiti, begitu sakitnya. Saya dendam, saya marah. Dengar saudara, saudara yang akan dirugikan. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Adakah hari ini saudara sedang membenci, saudara sedang dendam sama seseorang? Lepaskan pengampunan saudara. Saya berdoa saudara dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa supaya saudara dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Karena ketika saudara mengampuni, saudara malah makin bebas. Hati saudara akan penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Tidak ada kebencian di sana. Dan dengan demikian Roh Kudus makin bebas bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan perkara-perkara besar, dan iblis dikalahkan. Puji Tuhan saudara. Kembali saat ini kita masih ada dalam seri bagaimana melawan, memerangi, dan mengalahkan iblis. Kita sampai dalam seri yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada setan. Bagaimana caranya supaya
setan tidak punya kesempatan, maka tanggalkanlah manusia lama dan hiduplah dalam manusia baru. Baharui pikiran saudara, baharui tindakan saudara, baharui perbuatan, karakter dan sikap saudara. Kemudian yang kedua, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menolong saudara, Roh Kuduslah yang berperan dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara, yang akan mengalahkan setan. Kemudian yang ketiga, jangan hidup dalam kepahitan, dendam, marah, tetapi lepaskanlah pengampunan, karena orang yang dendam makin bebas iblis bekerja menghancurkan hidupnya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita kembali belajar bagaimana iblis dikalahkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ajar mereka untuk berkemenangan, tolong mereka untuk berkemenangan melawan setan. Di mana di dalam video ini kami sudah belajar kembali. Untuk kami berkemenangan melawan setan, maka kami tidak boleh beri kesempatan kepada setan. Bagaimana kami menutup pintu kesempatan kepada setan? Dengan cara kami menanggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru. Bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami tidak akan mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Dan bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami akan bebaskan pengampunan. Kami tidak akan mau hidup dalam akar pahit. Berkati dan tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini untuk menutup kesempatan kepada setan. Tapi biarlah hanya kepadamu kami berserah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur berenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu.
Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian,
atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan
bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama
di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.